Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan, sekaligus Dia adalah Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Jadi selamat malam bagi kita 5 menit bersama dengan firman. Kiranya kita ringankan hati kita, rilekskan hati kita, rilekskan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih karena kami orang-orang yang beruntung, karena kami masuk dalam kumpulan orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya sudah menyampaikan ciri-ciri orang benar. Sekarang saya akan membawa keberuntungan orang-orang benar. Haleluya. Jadi kalau kita benar, tentu ada manfaatnya bagi kita, ada manfaatnya bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kita akan lihat terlebih pada diri kita sendiri. Kita akan lihat pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Jalan orang saleh diratakan. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. 6. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ya, puji sama Tuhan. Jadi tema kita adalah keberuntungan orang-orang benar. Kenapa? Karena dikatakan dengan jelas ketika kita menjadi orang benar, kita akan terlepas daripada maut. Kita lihat sejenak ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Musuh yang terakhir dari orang percaya adalah maut. Karena kalau maut menguasai kehidupan seseorang, maka dia tidak akan sampai kepada kerajaan Bapa. Itu sebabnya kita terhindar dari maut karena Yesus. Karena kita percaya kepada firman Allah, percaya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi keberuntungan yang pertama itu ialah orang benar itu maksudnya terlepas dari maut. Jadi kalau engkau mau terlepas dari maut, percayalah kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kata firman Allah, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Yang kedua, jalannya diratakan. Yang bergelombang diratakan. Yang berlekak-lekuk begini ya, berlekak-lekuk, diluruskan. Kalau dia berlobang sana sini, ditimbun dan diratakan. Ya. Jadi orang benar itu sangat beruntung. Karena apa? Karena firman Allah katakan yang pertama terlepas dari maut, yang kedua jalannya diratakan. Artinya bahwa Allah akan menolong kita, menyertai kita, sehingga segala hal yang merintangi jalan-jalan kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan kita bukannya dinabubukkan dengan jalan-jalan seperti itu, tapi membuat kesungguhan kita dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu. Yang belajar ya belajar, yang beriman ya beriman, yang mengerjakan apapun itu yang demi kepentingan masyarakat kita lakukan. Ada penghalangnya, diratakan oleh Tuhan. Supaya apa? Bermanfaat bagi orang lain. Artinya apa yang kau peroleh, hikmat yang kau peroleh, pengetahuan yang kau peroleh, ilmu yang kau peroleh,
bisa menjadi manfaat. Kalau ada penghalang, itu akan diratakan oleh Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan benar-benaran. Berlagak benar atau pura-pura benar, bukan. Tapi memang benar-benar di pemandangan Allah dan di pandangan manusia. Yang ketiga, kata firman Allah adalah jalannya terlepas dari hawa nafsunya. Ya, ada hawa nafsu daging, ada hawa nafsu mata, ada hawa nafsu ya keangkuhan hidup ini. Jadi kalau mata kadangkala di bawah seperti dalam keinginan seperti Eve atau Eva atau Hawa pada waktu melihat buah tentang pengetahuan baik dan buruk itu, dia melihat sangat menarik. Lalu karena dilihat sangat menarik, lalu dipetiknya, dimakannya, dikasih sama suaminya. Itu jadi hawa nafsu juga daging, ya. Hawa nafsu dagingnya itu iri, dengki, benci, perselisihan, pertikaian. Ya, ini seperti trik-trik manuver-manuver yang tidak sehat, manuver-manuver yang tidak bertanggung jawab, ya. Ya, memang setiap orang ketika dilihat apakah engkau benar apa tidak, kalau engkau berada di golongan yang di sana bisa dikatakan benar, kalau engkau di golongan sini bisa dikatakan engkau salah. Dan itu biasalah. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah sebagai orang benar, kita memiliki manfaat atau keberuntungan yang sangat luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran. Dan yang kelima, yang keempat, kata firman Allah, pengharapannya tidak dikecewakan. Jadi pengharapan orang benar itu tidak akan pernah dikecewakan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mau dari Tuhan, janji-janji Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Kalau setiap orang percaya kepada Dia akan diselamatkan, itu akan kita nikmati. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa, itu pasti kita nikmati. Pengharapan tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan terhadap firman Allah. Itu sebabnya mari kita terus berharap kepada firman Allah, berharap kepada janji-janji Allah, supaya itu terus menguatkan kita. Karena seseorang yang tidak berharap lagi, dia akan putus asa. Ketika putus asa, orang bisa mengakhiri hidupnya. Dan jangan lakukan itu. Dan yang terakhir kata firman Allah, ia diselamatkan dari kesukaran. Jadi orang benar itu, ya kalau dia sedang mengalami kesukaran, ia diselamatkan dari kesukaran itu. Tetapi penggantinya dibuat menjadi orang yang berdosa atau orang yang jahat atau orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kita akan senantiasa melewati masa-masa sulit itu kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Allah yang ajaib dan luar biasa itu. Itu sebabnya saya mau katakan, pastikan hidup kita menjadi orang benar. Pastikan hidup kita ini sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Bapa di surga. Kita sudah tahu tadi pagi saya sudah mengatakan bagaimana ciri-ciri orang benar itu, yaitu yang jujur, rendah hati, tulus hati, lalu kemudian yang terakhir adalah murah hati. Dan itu harus menjadi bagian orang benar. Dan ketika engkau melakukan semuanya itu, akan ada hal-hal ya keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita, yang perjalanan kehidupan rohani kita tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu sebabnya kita akan terus percaya kepada Dia. Itu sebabnya kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi depan, tetapi Tuhan bisa. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, mari tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, jadilah benar di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau tetap mendapat keberuntungan daripada Tuhan, karena kami melakukan apa yang benar dan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jadilah orang benar, bukan hanya sekarang ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.